Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Istani, NIM saya F 2018-0100 kelas B2 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Baik, yang pertama, agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologi senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian, antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan lugonis endogen, seperti biokatalis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya yaitu: pertama, curare bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubungan saraf otot. Kedua, organofosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara memblok enzim asetilkolinesterase sehingga kadar asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Yang ketiga, antihistamin bekerja dengan memblok tempat aksi histamin endogen. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya, asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik. Kemudian, berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik. Kedua, antagonis ketersediaan biologis. Ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Keempat, antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik. Kemudian, kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Selanjutnya, kombinasi obat kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama, efek potensiasi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioaktivasi, menurun ekspresi obat, dan meningkatkan proses bioaktivitas. Kemudian, kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila salah satu menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lainnya. Kedua, salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat yang lain oleh karena berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Yang ketiga, pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Kemudian, kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian, yaitu pertama, tidak ada fleksibilitas dosis. Kedua, sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Ketiga, dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit. Yang keempat, toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Kelima, toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Keenam, dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi selama penyimpanan. Ketujuh, jarang diperlukan penggunaan lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi obat yang tidak benar dapat menyebabkan keadaan atau kondisi pasien menjadi lebih buruk. Kemudian, antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah senyawa interaksi antara obat pada objek biologi sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Contoh antagonis kimia yaitu yang pertama, antikoagulan,
heparin. Yang kedua, ion merkuri. Selanjutnya, antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antara berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik interaksi dapat bersifat yang pertama, antagonis kompetitif. Contohnya antihistamin dan histamin. Kedua, kolinergik dan antikolinergik. Ketiga, spironolakton dan aldosteron. Contoh yang kedua yaitu antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu pengukuran afinitas pada reseptor, kedua pengukuran afinitas intrinsik, yang ketiga menghalangi transmisi influx, yang keempat berinteraksi dengan makromolekul. Contoh ketiga yaitu kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa antagonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekan dari respon maksimal. Contohnya yaitu kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau komiloven. Contoh keempat yaitu antagonis fungsional dan fisiologik. Contoh kelima, antagonis tipe kompleks. Keenam, antagonis irreversibel. Kemudian, hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Yang pertama, metabolit dan antimetabolit. Kedua, agonis dan pemblok selektif. Ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.